ini adalah kegiatan penelusuran yang biasanya kami lakukan. Kegiatan penelusuran yang dimaksud adalah penelusuran terkait jaringan irigasi rawa. Di dalam situ juga termasuk nanti saluran, tanggul, jalan inspeksi, juga aset-aset yang ada di dalam jaringan irigasi rawa atau di daerah irigasi rawa di Baramban. Nah, penelusuran ini kami selalu didampingi dengan P3A. Jadi kami selalu bersama-sama antara petugas, guru, dan P3A melakukan penelusuran di lapangan. Ini adalah kegiatan pengamatan tinggi muka air yang rutin kami lakukan setiap hari, dan itu dilakukan bersama-sama oleh guru dan petugas. Jadi biasanya kami melakukan pengamatan itu setiap pagi hari dan sore hari. Dari situ nanti kami mengetahui, dengan melihat skala yang ada ini, kami mengetahui berapa ketinggian air di pagi hari dan berapa ketinggian air di sore hari, dan itu selalu kami pantau dan kami catat dan kami tuangkan dalam formulir pencatatan tinggi muka air, dan itu nanti juga hasilnya direkap oleh pengamat. Ini adalah salah satu contoh kegiatan inspeksi rutin yang rutin dilakukan oleh petugas di lapangan. Nah, apa saja yang di cover dalam inspeksi rutin itu? Yang di cover dalam inspeksi rutin itu terkait apa saja yang ada di lahan, contoh genangan, data tanam, lalu pengukuran keasaman tanah, dan banyak hal lainnya, juga terkait tentang kerusakan jaringan atau apapun itu. Nah, untuk data tanam, biasanya data tanam itu sudah ditentukan dalam rapat bersama petugas dan P3A. Nah, yang dilakukan petugas di lapangan ini hanya sebatas monitoring terkait apakah data yang sudah disusun itu benar-benar dijalankan atau diimplementasikan di lapangan dengan baik. Nah, jadi petugas nanti mencatat terkait berapa sih besaran luasan lahan yang sudah ditanami atau belum. Ini adalah salah satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh PPA, yaitu perawatan pintu-pintu air. Perawatan yang biasanya kami lakukan adalah membersihkan ulir pintu dan memberikan grease. Itu secara rutin kami lakukan agar menjaga pintu tersebut tidak macet. Jadi pintu tersebut saat pengoperasiannya nanti tidak ada kendala yang ditemukan. Jadi ini rutin kami lakukan. Ini adalah kegiatan pembersihan pintu air yang mana ini adalah tugas dan tanggung jawab dari PPA. PPA ini sebenarnya dia punya wilayah masing-masing, tapi mereka punya kesepakatan untuk membersihkan pintu air ini rutin bergilir dalam setiap bulannya. Jadi mereka bergilir nanti di mana dulu itu dikerjakan. Nah, yang dibersihkan itu adalah 25 meter ke hulu ke hilir bangunan. Di samping itu nanti juga ada nanti membersihkan bangunannya, lalu merawat pintu airnya, contohnya memberikan pelumas, memberikan oli dan lain-lain. Juga di atasnya ini, di tanggulnya ini mereka bersihkan. Jadi bersih posisi bangunan itu 25 meter ke hulu dan ke hilir itu bersih, tidak ada tumbuhan-tumbuhan yang mengganggu jalannya air ini tadi ya.
Foto di samping tadi menunjukkan kegiatan petugas dalam pengumpulan data terkait pencatatan curah hujan yang dilakukan oleh Juru dan PPA untuk mengisi belangko O01 dan O02 dan kemudian dilaporkan dan direkap oleh pengamat dalam belangko O01A. Dan video tadi menunjukkan bagaimana petugas dalam pengumpulan data pengamatan tinggi muka air pada saluran yang dituangkan dalam formulir 05 dan belangko O03 yang dilakukan oleh Juru dan PPA, dan kemudian hasil dari pencatatan tersebut dilaporkan kepada pengamat dan direkap oleh pengamat dalam bentuk grafik dituangkan dalam belangko O03A. Sementara untuk belangko O04 kami tidak melaporkan karena tidak adanya alat AWLR. Dokumentasi yang kita lihat bersama tadi merupakan cara petugas dalam pengamatan kualitas air pada saluran atau lahan persawahan yang biasanya dilakukan 3-4 kali dalam sebulan menggunakan kertas pH atau pH meter digital. Dan hasil dari pengukuran tersebut dituangkan ke dalam belangko O05. Berikut adalah contoh belangko tersebut. Dokumentasi yang kita lihat bersama tadi merupakan cara petugas dalam pengumpulan data untuk pengamatan kedalaman air dari permukaan tanah dengan membaca pisometer. Dan hasil dari pengamatan tersebut dituangkan ke dalam belangko O06. Itu adalah contoh belangko yang saya sebutkan tadi. Data ini kemudian diserahkan kepada pengamat sebagai acuan bagi pengamat dalam pengisian belangko O06A. Berikut contoh belangko tersebut. Belangko O07 ini bercerita tentang pengamatan genangan yang terjadi di lahan pertanian di dalam areal suatu dir. Genangan yang dimaksud adalah kondisi di mana petak lahan atau petak tersier yang digenangi air dalam kurun waktu tertentu dan berpotensi mengakibatkan kerusakan atau gagal panen yang mungkin bisa terjadi karena dampak genangan tersebut. Data tersebut dikumpulkan terkait dengan berapa luasan wilayah yang tergenang, juga berapa kedalamannya. Nah, berikut ini contoh kegiatan pengamatan yang dilakukan petugas. Belangko O08 yang kita lihat bersama ini menceritakan tentang data pH tanah dan tebal lahan gambut. Kami tidak pernah melakukan pengukuran ini dikarenakan kami tidak memiliki alat pengukur pH tanah. Berikut ini adalah contoh belangko O09 yang dilakukan untuk mencatat tentang besaran realisasi tanam seperti yang dibahas di video tadi, dan juga belangko O09A dan formulir 06 yang merupakan rekapan dari pengamat dari data-data yang dikirimkan oleh juru di lapangan dan dijadikan satu. Berikut belangkonya. Kegiatan yang kita lihat saat ini adalah kegiatan yang dilakukan petugas dalam pengumpulan data tentang pengamatan kondisi atau keadaan penampang saluran. Kegiatan ini dilakukan oleh juru bersama-sama dengan PPA dan datanya diserahkan kepada pengamat sebagai dasar bagi pengamat untuk mengisi belangko O010. Berikut ini contoh belangkonya. Ini merupakan contoh belangko O12. Belangko ini melaporkan tentang pengelolaan air pada masa tanam. Pengelolaan yang dimaksud adalah pengoperasian buka tutup pintu air
baik itu pintu ulir maupun pintu sekat balok yang biasanya dilakukan petugas untuk menjaga kondisi air pada saluran sesuai dengan kebutuhan para petani di masa tanam. Dari belangko O kita kembali beralih ke belangko P. Di sini diawali dengan belangko P01. Belangko ini merupakan laporan terkait inventarisasi jaringan irigasi rawa yang di dalamnya berisikan tentang jumlah dan kondisi saluran maupun aset-aset bangunan seperti bangunan pelengkap dan juga bangunan air. Juga di dalamnya terkait fasilitas penunjang bagi petugas OP untuk menjalankan tugasnya. Belangko P01 ini secara rutin dilaporkan oleh pengamat. Berikut contoh belangko P01. Sementara belangko P03 merupakan wadah bagi petugas untuk melaporkan kondisi alat-alat hidroklimatologi yang ada di lapangan. Laporan tersebut berisikan tentang kondisi dan keadaan peralatan, apakah berfungsi dengan baik atau rusak, serta uraian tentang usulan atau saran perbaikan. Dan untuk belangko P04 sampai P12 di situ berisikan tentang pengukuran perencanaan teknis suatu pekerjaan, baik itu kontraktual maupun swaklola. Juga ada permintaan terkait oli atau pelumas dan juga tentang usulan skala prioritas yang akan dikerjakan. Juga di situ ada laporan-laporan tentang pekerjaan apa saja. Rambai mengucapkan selamat Hari Bakti PUPR yang ke-76.
PUPR semangat membangun negeri. OP Bisa, bisa, bisa.